Shalom Aleichem, Mama, Papa, dan adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Untuk para orang tua, diharapkan mendampingi anak-anaknya selama beribadah secara online. Khususnya untuk adik-adik di kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Adik-adik juga beribadah dengan pakaian yang rapi dan sopan ya, seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik juga harus mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggunya ya selama beribadah, karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selama beribadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain selain apa yang diberitahukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Tapi kemana ya semua orang ini? Kan ini jadwalnya ibadah kita ya nggak teman-teman? Karena nggak ada orang, aku aja yang mimpin gimana? Siapa yang mimpin pujian? Aku. Kamu? Kamu kan masih sekolah minggu, harusnya duduk di depan sama teman-teman yang lain. Emang kenapa kak? Aku kan juga mau belajar kayak kakak. Tapi jadwalnya tuh hari ini yang mimpin itu Kak Luki sama ada seseorang yang pakai baju warna merah. Baju aku juga merah tuh, lihat. Ini mah kebetulan aja kamu pakai baju merah, tapi bukan kamu loh yang mimpin. Oh gitu. Sekarang kamu duduk aja ya. Ya. Ya, Karena ya. teman Kak Luki yang pakai baju merah tuh, dia mau datang mimpin pujian sama Kak Luki. Oh gitu. Ya, oleh karena itu udah. kamu duduk aja deh sama teman-temanmu sana. Oke, aku duduk deh. Oke. Kita siap ya kak ibadah? Siap? Pokoknya siap. Oke? Oke, bye-bye. Bye. Nah, penasaran kan teman-teman semua siapa yang akan temani Kak Luki pakai baju warna merah? Kita panggil ya. Ini dia. Ini dia nih baju merah nih. Tahu Merah. kan siapa yang nemenin Kak Luki hari ini? Iya, tepat sekali. Kak Mary. Halo Kak Luki, apa kabarnya? Halo, puji Tuhan, sehat selalu. Wah, pastinya adik-adik juga sehat kan kabarnya Iya Kak Luki dong, ya? Pasti. Nah, Nah Kak, kok ya? baju kita kayak bendera gitu ya? Oh iya. Merah sama putih, mentang-mentang hari ini, bulan apa? Bulan Hari Kemerdekaan Bulan Hari negara Kemerdekaan Indonesia. Nggak kebetulan ya kita semua, kita Kak Mary sama Kak Luki pakai baju merah putih. Betul banget Kak Luki. Nah Kak Luki, kita nih kan mau mulai ibadah kita. Ya, Kita betul. mau memuji Tuhan kan? Ya, Nah, betul sekali. Kak Luki, Kak Mary mau nanya nih. Ya, Kak Luki punya teman kan? Punya dong, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, banyak Wah, sekali. banyak sekali temannya. Kak Mary sih juga punya teman. Dan adik-adik di rumah pastinya juga punya teman Iya dong. dong, pasti. Nah, pasti senang nggak kalau punya teman? Kalau Senang bisa main kelereng bareng. Terus bisa main apa itu yang kita perempuan? bisa main boneka. Boneka yang lompat Betul. tali itu loh, Kak. Oh iya, Iya, lompat betul. tali, main mobil-mobil. Banyak deh pokoknya ya Banyak Kak lah, Luki ya. Kalau punya teman pasti juga banyak aktivitas. Betul sekali. Karena kita senang punya teman, kita mau angkat pujian ini Kak Luki. Oke. Betapa aku senang punya banyak teman. Betapa ku senang ku punya banyak teman, betapa ku suka semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan pada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, peace, dia beri damai dalam hatiku. Yesus ku ingin aku membawa damai buat semua teman dan sahabatku. Yesus datang membawa damai, peace, dia beri damai dalam hatiku. Yesus ku ingin aku jadi saksinya, beritakan Yesus sang Raja Damai. Katakan betapa aku senang. Betapa ku senang ku punya banyak teman, betapa ku suka semua baik ku rasa. Tapi bila ku renungkan pada saat ku susah, waktu ku merasa sendiri, hati terasa sepi. Yesus datang membawa damai, peace, dia beri damai dalam hatiku. Yesus ku ingin aku membawa damai buat semua teman dan sahabatku.
dunia. Beritakan Yesus sang Raja Damai. Beritakan Yesus sang Raja Damai. Beritakan Yesus sang Raja Damai. Kak Luki, Ya, kita tadi udah lagu pembukaan kan? betul sekali. Tapi Nah. belum berdoa loh. Iya, sekarang kita mau berdoa dulu nih Kak Luki. Oke, Kita mau doa deh. pembukaan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah, yang cerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur karena waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami boleh beribadah bersama secara online ya Bapa. Kiranya Engkau Allah yang hadir dan memberkati akan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kami memuji Tuhan, bahkan kami juga mendengarkan akan firman-Mu dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Kak Luki, Ya. kita udah memuji Tuhan. Betul. Kita udah juga berdoa pembukaan kan? Ya, betul. Berarti sekarang saatnya kita apa nih? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya- kita mau nyanyi dulu nih Kak Luki. Iyalah, masa belum nyanyi mendengarkan firman Tuhan kan? Iya. Apa nih kita mau mengangkat pujian apa nih Kak Luki? Itu loh yang ku diberkati untuk jadi berkat. Wah. Tahu nggak? Pasti adik-adik di rumah tahu juga kan lagunya Kak Luki, tahu kan? Ya, kalau yang belum tahu, sama-sama Sama-sama kita ya. belajar. Betul sekali. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dia memanggilku dan telah selamatkan, ajaib anugerah yang ku terima. Dia memberkati sepanjang hidupku, jadikan ku berkemenangan. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Dia telah panggilku jadi alatnya, lengkapi aku dengan karunia. Banyaklah jiwa membutuhkan Yesus, ku siap beritakan namanya. Ku diberkati
semuanya? Pasti semuanya dalam sukacita, karena hari ini adalah hari Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu di rumah kita, di gereja, tapi kita tetap beribadah. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari yuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini setiap anak-anak kami yang ada di rumah, Tuhan memberkati mereka. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang berasal daripada Tuhan memberkati seluruh anak-anak kami, dan setiap anak-anak membuka telinga dan membuka hati mereka mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di rumah anak-anak semuanya. Kami percaya walaupun kami tidak bertemu, Engkau Allah Bapa yang mengasihi setiap anak-anak, sehingga sukacita kami berlimpah hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Ya, luar biasa ya kan? Walaupun kita tidak bertemu, tapi firman Tuhan buat adik-adik semua selalu ada. Yuk kita baca firman Tuhan hari ini. Diambil dari kitab mana ya? Nah, hari ini kita belajar akan firman Tuhan mengenai perjanjian Allah kepada Abraham dan Sarah. Ya, kita baca dari Kejadian 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ya, kakak baca ya, adik-adik semua, tolong disimak. Kemudian adik-adik yang belum bisa membaca, mohon kesediaan orang tua menuntun adik-adik semuanya. Kita baca ya, Kejadian 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkati engkau. Ia menjadi ibu kepada bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang sudah berumur 90 tahun ia melahirkan seorang anak? Mungkinkah orang yang berumur 100 tahun bisa mendapatkan seorang anak? Mungkinkah seorang wanita yang sudah tidak haid lagi berumur 90 tahun mendapatkan anak? Yuk saksikan cerita kakak hari ini. Nah, adik-adik, kakak akan menceritakan perjanjian Allah yang kekal bagi seluruh umat-umatnya. Perjanjian Allah kekal bagi siapa? Bapak Abraham. Nah, adik-adik minggu lalu sudah cerita nih, guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu sudah cerita mengenai Bapak Abraham. Pasti di kepala adik-adik sudah tahu bahwa Bapak Abraham adalah Bapak segala bangsa, Bapak yang menjadi berkat bagi suku-suku bangsa. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memproses seorang yang bernama Abraham dan seorang yang bernama Sarah. Nah, adik-adik, Abraham adalah Bapa segala bangsa. Allah sudah berjanji kepada Abraham. Ada berapa janjinya? Ada banyak, tetapi yang kita catat ada 3 yang paling besar dalam firman Tuhan. Yang pertama, Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian, di mana Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim masuk ke dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian apa adik-adik? Tanah Kanaan. Perjanjian yang kedua, Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi perisai kekuatan dan pengandalan kepada Abraham. Tuhan berjanji akan menyertai Abraham. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menjadi perisai bagi Abraham. Yang ketiga, perjanjian itu ia adalah Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa melalui keturunannya. Nah, kalau kita melihat dari 3 perjanjian yang Tuhan buat bagi Abraham. Perjanjian pertama, ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, tanah asalnya, sampai di tanah Kanaan, itu janji Allah sudah ditepati. Bagaimana Tuhan menjadi perisai bagi Abraham, itu juga sudah ditepati. Bagaimana Abraham hidup dalam segala kelimpahan berkat daripada Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan Abraham. Di mana ada masalah, Abraham dikuatkan oleh Tuhan. Tapi perjanjian yang ketiga adik-adik, itu lama sekali.
Abraham menerima janji itu di umur sekitar 75 tahun. Abraham menunggu janji itu sekitar 25 tahun. Waktu yang bukan kecil, waktu bukan yang singkat, waktu yang lama untuk ditunggu. Mereka sudah lanjut usia. Ketika melihat janji itu, mungkin Abraham sudah lupa, sudah 25 tahun, saya lupa dengan janji itu. Adik-adik pernah buat janji nggak? Sama temannya, atau sama orang lain, atau saudara. Nah, kalau kita berjanji, kita harus melaksanakannya. Tuhan membuat janji kepada Abraham adalah suatu janji yang kekal, yang tidak berubah. Walaupun manusia, Allah tahu kita adalah terbatas, yang kadang-kadang kita sudah lupa terhadap janji kita. Tetapi janji yang dilakukan Allah kepada Abraham itu adalah janji kekal yang tidak pernah berubah walaupun waktu yang panjang. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih, kenapa ya selama 25 tahun Abraham menunggu janji itu, dan apa ya yang Tuhan ingin bentuk di dalam 25 tahun itu, adik-adik? Nah, kalau kakak lihat ada suatu hal yang harus diproses dari kehidupan Abraham sebelum dia menjadi bapa segala bangsa. Ada 3 yang harus diproses. Yang pertama, kehidupan Abraham harus diproses. Adik-adik tahu nggak? Sudah pernah belajar nggak pelajaran metamorfosis sempurna dari seekor kupu-kupu? Nah, kalau kita melihat seekor kupu-kupu ya, nah dia sebelum menjadi kupu-kupu dewasa, dia harus menjadi telur, kemudian ulat. Wih, kalau kita lihat ulat, aduh seram sekali ya. Ulat kemudian menjadi kepompong, selanjutnya menjadi kupu-kupu yang dewasa, yang indah, dan orang melihat, wih indah sekali ya kupu-kupunya. Padahal sebelum menjadi kupu-kupu dewasa, dia harus melaksanakan tahap proses demi tahap. Oleh karena itu, Tuhan juga menuntut seorang Abraham melalui suatu proses tahap sebelum dia mendapatkan berkat janji Tuhan. Walaupun dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janji itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk membuat proses Abraham menjadi bapa segala bangsa? Yang pertama, karakter yang harus diubahkan. Abraham harus menjadi karakter yang Tuhan inginkan untuk menjadi seorang bapa segala bangsa. Karakter yang punya iman yang kokoh di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Yang kedua, Bapa menginginkan seorang Abraham punya kesetiaan. Punya kesetiaan terhadap janji Tuhan, kesetiaan terhadap apa yang Allah sudah perintahkan. Yang ketiga, Tuhan menginginkan perubahan karakter dari Abraham, yaitu berkomitmen tetap taat terhadap Tuhan. Yang 3 proses tadi, ya adik-adik, setiap Abraham melakukan proses-proses dalam hidupnya, adik-adik harus tahu bahwa ketika janji itu diberikan Allah kepada Abraham, bukanlah janji yang bohong-bohongan, tetapi janji yang kekal. Tuhan menjanjikan walaupun sudah lama sekali Abraham menantikan keturunan. Ketika pada saat Abraham sudah menantikan itu 25 tahun lamanya, Tuhan berkata, "Hai Abraham, aku akan menepati janjiku bahwa istrimu Sarah akan melahirkan seorang putra bagimu." Nah, kalau dipikir-pikir adik-adik, kalau sudah jadi nenek-nenek, kan nggak mungkin ya, tertawa dong, aduh kakek-kakek punya anak, wah lucu ya. Tetapi walaupun Abraham sudah lupa akan janji itu, Tuhan tidak lupa. Nah, bukan hanya Abraham yang diberkati, tetapi Sarah juga diberkati, karena Sarah akan menjadi ibu segala bangsa. Kedua satu keluarga ini diproses oleh Tuhan, bahwa berkat bukan hanya kepada Abraham saja, tetapi juga kepada Sarah. Nah adik-adik, hari ini kita sudah tahu janji Allah bagi Abraham. Janji ini akan terus Tuhan akan berikan kepada seluruh keturunan Abraham. Saya, kakak juga keturunan Abraham. Seluruh adik-adik yang di rumah ataupun adik-adik yang menyaksikan ibadah ini, semua adalah keturunan Abraham. Semua akan mendapat berkat seperti yang didapatkan oleh Abraham. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita adalah anak-anak Abraham. Kita adalah anak-anak pembawa berkat. Yang kita lakukan adalah masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan.
Ketika mereka belum mengenal Tuhan, mereka juga tidak tahu apa itu janji Allah bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan bagi anak-anak Tuhan, anak GMI Filipi yang ada di rumah, maupun anak-anak orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah tahu bahwa kita adalah keturunan Abraham. Ingat, Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada seluruh adik-adik bahwa kita harus menjadi berkat. Berkat apa? Kita harus transferkan bahwa kita adalah pembawa terang. Kita harus bisa memberikan kepada seluruh dunia bahwa kita adalah garam dunia. Kita menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nah, melalui hidup kita. Oleh karena itu, adik-adik harus siap diproses. Diproses dari kecil sampai dewasa, nanti menjadi orang dewasa lagi seperti Abraham. Menunggu dengan waktu yang panjang, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Adik-adik masih kecil sekarang, waduh, diproses oleh Tuhan. Mulai belajar, dibentuk karakternya. Yang karakternya dulu suka marah-marah, menjadi karakter yang baik. Kemudian diubah lagi kesetiaannya di hadapan Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman. Diproses oleh Tuhan lagi kesetiaannya, kesabarannya untuk menanti janji Tuhan. Ayo, siapa yang di rumah siap untuk diproses? Seperti seekor kupu-kupu diproses sehingga menjadi kupu-kupu dewasa. Kakak yakin bahwa seluruh adik-adik mau diproses oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Karena di luar sana banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Di luar sana banyak orang membutuhkan kasih Tuhan. Di luar sana banyak orang membutuhkan terang dan garam. Oleh karena itu, setiap keturunan Abraham harus mentransfer berkat itu kepada semua orang. Siapa yang siap? Yuk, kakak kita ada yel-yel nih hari ini. Ya, supaya semangat, supaya walaupun di rumah tidak bertemu, tapi semua tetap semangat. Yuk, kita buat satu yel-yel. Yeay, yeay, yeay. Saya anak Abraham, saya anak Abraham. Pembawa berkat. Jadi terang, jadi garam bagi seluruh suku-suku bangsa. Hari ini kakak sudah menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita harus menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Ada ayat hafalan hari ini ya, dari Mazmur 105 ayat 8 ya. Ingat ya adik-adik, Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kakak ulang lagi, Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Oke adik-adik, jangan lupa menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini yang luar biasa, anak-anak melihat setiap proses yang dialami oleh Bapak Abraham. Bahwa kami adalah keturunan Abraham ya Bapak. Bahwa kehidupan Abraham diproses walaupun menanti janji Tuhan. Dengan usia yang sudah lanjut, tapi Engkau Bapak tidak pernah ingkar janji. Engkau Allah sungguh memproses seluruh anak-anak kami yang di rumah maupun yang di mana saja. Kami percaya Tuhan bahwa kelak anak-anak kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa seperti kami menjadi keturunan Abraham. Oleh karena itu Tuhan, proseslah setiap anak-anak kami, proseslah seluruh hidup kami supaya kami menjadi seperti Bapak Abraham. Terima kasih buat firman hari ini Tuhan, berkati seluruh anak-anak sehingga mereka juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan Kak Luki bersama Kak Mary juga diberkati dan pasti anak-anak yang di rumah juga diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Saatnya kita akan mengakhiri perjumpaan kita dalam ibadah sekolah minggu ini. Kita mau katakan bahwa hanya Dialah, hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu Dialah Allah, Allah yang hidup, Allah Bapa kita dalam Yesus. Hanya satu Tuhan, atas segala Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus.
Katakan siapa yang kau sembah, yang kau puji, yang kau kasihi sepanjang hidupmu, yang engkau tinggikan seumur hidupmu. Anak Allah satu-satunya, anak Allah satu-satunya, anak Allah satu-satunya. Hanya satu dialah Allah, Allah yang hidup, Allah Bapa kita dalam Yesus. Hanya satu Tuhan, atas segala Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Katakan siapa yang kau sembah, yang kau puji, yang kau kasihi sepanjang hidupmu, yang engkau tinggikan seumur hidupmu. Anak Allah satu-satunya, anak Allah satu-satunya, anak Allah satu-satunya. Nah, Kak Mary sudah tiba di ujung ibadah kita. Betul sekali. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Betul sekali Kak Luki. Tapi sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau doa lagi nih Kak Luki. Doa penutup, jangan lupa. Siapa dia yang doa? Kak Luki dong. Ya, tadi Kak Mary yang buka ya. Oke, Kak Luki yang akan menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang kami gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati teman-teman kami. Kiranya mereka juga merasakan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami akan menutup ibadah ini. Tuhan berkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami juga terus Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kak Luki, kita kan udah mengakhiri ibadah kita nih, tapi kita mengingatkan adik-adik nih, supaya jangan lupa tetap menggunakan masker. Jangan lupa untuk cuci tangan, dan juga makan makanan bergizi. Jangan lupa juga nih mandi ya, kalau habis keluar dari rumah mandi. Benar sekali. Nah, Kak Luki, kita mau pamitan ya. Pamitan sama adik-adik nih. Dong. Iya. Adik-adik yang di rumah, sampai jumpa ya. Di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.